Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Nah, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita memulai seluruh proses belajar kita di hari ini, kita mengawali dengan doa. Saya persilakan untuk ketua kelas maju di depan untuk memimpin kita di dalam doa. Pertama mari kita berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, ya bila kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini maupun kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau dan punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai. Terima kasih Eci. Boleh kembali ke tempat. Ya, baik anak-anak. Semua hadir hari ini ya? Hadir, Pak. Saya mengambil absen dulu ya. Alfa de Bretes, Hadir, Pak. Alfredo Latubesi, Hadir, Pak. Wilson Balianan. Hadir, Pak. Ya, semua hadir ya? Hadir, Pak. Sebelum kita lanjut untuk masuk dalam pelajaran kita di hari ini, mendahulunya kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sama kita nyanyikan 1, 2, 3. Kemarin pada tema 2 kita telah mempelajari tentang menyayangi tumbuhan dan Hewan. menyayangi tumbuhan dan hewan, dan juga manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Kita akan belajar di hari ini di tema yang berikut, yaitu tema 3. Kita akan belajar tema 3. Tema 3 yang akan kita pelajari di hari ini adalah di sekitar. Dengan subtemanya adalah aneka benda. Nah, kompetensi intinya adalah yang pertama itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak berakhlak bermain dan berakhlak mulia. Itu kita punya kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, kompetensi dasar itu 3.1. Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda di dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Dengan indikatornya yaitu 3.1.1 memahami informasi terkait bahan pembentuk benda dengan tepat. Dan 3.1.2 yaitu mengidentifikasi kata atau istilah pembentuk benda.
Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah dengan membaca wacana tentang benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua adalah dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Dan yang ketiga adalah dengan membaca tentang sifat benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran ya, yang akan kita capai saat ini. Nah, baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekeliling kelas kita. Apakah di dalam kelas kita, di sekeliling kita ini ada benda-benda yang ada di sekitar kita? Ada, Pak. Benda-benda apa saja itu? Kur. Priscilia, meja dengan kursi. Cleo, pensil dengan? Ya, Gelas dan papan tulis, Pak. gelas dan papan tulis. Jadi banyak ya benda-benda yang ada di sekitar kita, teristimewa di sekitar kelas kita ini banyak. Nah, sekarang kita akan pelajari. Nah, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Baik itu yang ada di kelas yang sekarang ini kita sementara belajar, maupun yang ada di rumah dan lingkungan. Jadi baik yang benda-benda yang ada di sekitar kelas kita, di rumah atau di lingkungan tempat tinggal kita berada, itu setiap hari kita melihat aneka benda-benda. Nah, benda-benda itu dapat membantu. Benda-benda tersebut dapat membantu setiap aktivitas kita sehari-hari. Nah, benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Nah, benda tersebut juga, benda yang ada di sekitar kita itu beraneka bentuk dan warna. Selain beraneka macam, dia memiliki bentuk dan warna. Ada benda yang juga berukuran besar, ada juga benda yang berukuran kecil. Nah, ayo kita perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana bentuk, bagaimana warna, dan bagaimana dia punya ukuran. Nah, kita akan pelajari itu. Bagaimana bentuk, bagaimana ukuran, dan bagaimana warna. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita, apakah benda itu? Nah, benda itu adalah manusia, hewan, dan Tumbuhan. manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Nah, batu, gelas, buku, papan tulis, pintu, mereka juga benda. Nah, dapatkah kamu melihat perbedaannya? Ayo, Pak. Bisa kamu melihat perbedaannya? Ya, Isa. Karena batu, gelas, dan buku itu benda yang mati, Pak. Ya, siapa lain lagi? Priscilia. Manusia dan tumbuhan itu benda yang hidup. Ya, baik sekali. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda. Tetapi manusia, hewan, dan tumbuhan itu dikategorikan sebagai benda hidup. Sedangkan batu, gelas, buku, dan sebagainya itu dikategorikan sebagai benda mati. Baik tadi yang disampaikan oleh Ishak dan Priscilia. Nah, kita lihat sekarang. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup. Nah, sementara batu, gelas, dan buku, dan sebagainya itu merupakan benda mati. Nah, benda adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang. Itu benda. Jadi benda itu segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai masa. Nah, kemudian masa benda itu dapat diukur. Masa benda itu dapat kita ukur dengan cara ditimbang. Nah, sekarang kamu telah membaca wacana tentang benda.
Nah, amatilah gambar di bawah ini. Kita melihat gambar yang ada. Nah, ada berapa gambar yang tertera di slide ini? Di depan. Ada. Gambar apa yang pertama? Apa itu? Panas, api, gambar yang kedua adalah gambar Jen. Yang berikut apa nih? S. Yang berikut Bawang. Hewan. Hewan apa itu? Ya, baik. Ada 9 gambar benda yang ada di depan ini. Dari 9 gambar ini, ada yang termasuk benda dan ada yang tidak termasuk benda. Nah, kita lihat. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Kita lihat dulu. Panas api unggun, dia termasuk benda atau tidak? Mengapa sampai panas api unggun tidak termasuk benda? Karena tidak bisa diukur dan tidak bisa ditimbang, Pak. Ya, tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang. Tidak memiliki massa. Yang kedua, minyak goreng. Minyak goreng tidak ada. Hebatnya. Minyak goreng benda atau tidak? Nah, mengapa benda? Bisa. Karena minyak goreng bisa diukur dan bisa ditimbang, Pak. Minyak goreng itu bisa diukur, bisa ditimbang. Minyak goreng itu memiliki massa. Kalau yang berikut yang terakhir, hewan. Hewan benda atau tidak? Hewan termasuk benda? Benda hidup. Baik. Hewan termasuk benda hidup. Baik. Kita perhatikan selanjutnya. Nah, ketika kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda, maka perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Nah, benda-benda yang ada di sekeliling kita ini memiliki bentuk dan ukurannya tersendiri. Jadi dia memiliki bentuk, benda-benda yang ada di sekitar kita ini memiliki bentuk dan ukurannya tersendiri. Nah, benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisik benda itu misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukuran. Nah, kita lihat yang pertama. Benda berdasarkan sifat fisiknya berdasarkan ukuran. Nah, kita lihat berdasarkan ukuran. Ini gambar apa? Celing, gambar apa ini? Hah? Lemari. Nah, baik. Lemari ini ukuran besar apa kecil? Berarti kita sudah bisa membedakan ya benda dengan ukuran. Nah, sekarang yang berikut. Benda sifat fisiknya dengan bentuk. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nah, yang pertama itu adalah apa itu? Gambar yang pertama apa? Bola. Bentuknya adalah? Kita juga sudah dapat membedakan benda-benda yang ada di sekitar kita dalam sifat fisiknya dengan bentuk. Dengan bentuk. Yang berikut adalah sifat fisik benda berdasarkan warna. Nah, benda di sekitar kita juga mempunyai warna. Seperti yang ada pada gambar ini. Seperti yang ada pada gambar ini. Gambar apa yang pertama itu? Gambar apa itu? Botol. Botol apa itu botol? Warnanya apa? Kalau penghapus? Bawahnya warna? Oke, berarti kita sudah bisa membedakan ya? Membedakan benda berdasarkan warna. Nah, sekarang yang berikut. Bersama-sama dengan kelompok,
kita akan perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kamu boleh mengelompokkan benda berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk, atau berdasarkan warna. Nah, tulislah alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Nah, ini ada dia punya bagannya. Kelompok satu ini kita akan tulis benda dengan berukuran besar. Jadi kita melihat, anak-anak melihat benda-benda apa yang ada di sekitar kelas ini. Loh, yang berukuran besar. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, benda-benda berwarna putih. Benda berwarna putih. Benda apa saja berwarna putih yang ada di sekitar kita punya kelas. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, benda yang berukuran kecil. Nah, saya kesempatan untuk masing-masing kelompok untuk menuliskan benda-benda yang berukuran besar, benda-benda berwarna putih, benda-benda berukuran kecil yang ada di sekitar kita. Saya berikan waktu 5 menit ya. 5 menit. 5 menit untuk kita kerjakan. Baik. Masing-masing kelompok siap. Setelah itu kita menyampaikan kita punya hasil kerja. Nah, kita menyampaikan kita punya hasil kerja. Apa yang nanti kita kerjakan lewat tugas pengamatan kita. Sudah, kelompok sama siap? Nah, baik. Kelompok satu sudah siap? Sudah? Kelompok dua? Kelompok tiga? Siap? Saya berikan kesempatan kelompok satu. Benda yang berukuran besar, kelompok satu baca. Lemari. Ada lagi? Meja. Kelompok dua. Coba benda yang berwarna putih. Segel. Papan tulis. Apa lagi? Jendela. Kelompok empat, coba kelompok empat. Benda yang berukuran kecil. Gelas. Bola. Coba kelompok tiga. Benda yang berukuran kecil apa? Kelompok tiga punya. Hah? Sepatu apa lagi? Pena. Baik sekali. Apa yang tadi kalian sebutkan itu, yang tadi lewat hasil kerja kalian itu di kelompok lewat benda yang berukuran besar. Itu adalah contoh-contoh yang sering kita temui, yang sering kita yang sering kita lihat, yang sering kita alami, yang sering kita pakai dalam bentuk punya kehidupan sehari-hari. Jadi ada benda yang berukuran besar seperti lemari, pintu, yang berwarna putih, ada teher, ada papan tulis, ada plafon. Kemudian benda yang berukuran kecil ada gelas, ada bola, ada botol, ada sepatu, ada pena, buku, dan lain-lain. Nah, itu adalah benda-benda tentang sifat fisik dan ciri benda. Berikut selanjutnya kita akan melengkapi. Kita akan sama-sama melengkapi tabel berikut. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang benda toh. Nah, benda itu terbagi dari jenis, sifat, dan ciri. Yang pertama dari jenisnya, benda itu terbagi atas dua. Benda apa dan apa itu? Benda hidup dan benda. Nah,
Dari sifat fisiknya terbagi atas 3, yaitu Ukuran, bentuk. Nah, ukuran, warna, bentuk, atau ukuran, bentuk, dan warna. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama untuk benda itu mempunyai massa. Sedangkan yang kedua adalah memiliki berat dan dapat diukur. Nah, itu adalah sifat fisik benda. Ya. Ayo kita mengamati benda-benda yang ada di depan ini. Pak Guru akan membagikan LKPD, lembaran kerja yang akan kita kerjakan. Di dalamnya kita akan mengamati benda-benda yang ada di gambar ini. Dan nanti kalian akan menuliskan pada lembar LKPD mana yang disebut benda dan mana yang bukan benda. Baik, Pak Guru akan membagikan ya. Semua tulis nama ya. Di lembaran kerja itu ada tertera nama. Semua masing-masing punya nama ya. Kita kerja berdasarkan petunjuk. Nah, lewat benda-benda yang ada di depan itu, kemudian kita mengelompokkan gambar. Di situ mengelompokkan gambar yang termasuk benda dan yang bukan benda. Kemudian kita tuliskan pada kolom yang disediakan. Nah, kita tulis pada kolom yang tertera itu. Jadi ada bacaannya. Bacaannya di belakang. Benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita, bacaannya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Nah, batu, gelas, dan buku juga benda. Nah, apakah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Nah, benda adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, massa benda itu dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, sekarang tugas kamu adalah melihat pada gambar ini, melihat pada gambar yang tertera di lembar kerja itu, kemudian kamu menulis di kesimpulan dari ke-9 gambar itu mana yang disebut benda dan mana yang bukan benda. Nah, saya memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk bekerja 5 menit ya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1, kelompok 2 sudah? Sudah? 3 sudah? Baik, sudah ya? Semua siap ya? Ya. Baik, semua perhatikan. Kita berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok
perwakilan untuk mempresentasikan di depan. Nah, kelompok 1, Ishak, maju di depan, presentasikan hasil kerja kelompok. Kerja. Nah, benda, apa itu? Minyak goreng, benda ya? Benda. 1, apa itu? Minyak goreng. Bagi kita ke depan. Minyak goreng. Yang kedua, ember. Bukan benda. Benda. Panas. Panas, api. Unggun. Apa lagi? Cahaya lampu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, baik anak-anak, dengan demikian kita sudah bisa memahami ya. Kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa mengerti mana yang disebut benda dan mana yang tidak disebut benda. Jadi kita sudah bisa membedakan ya, mana benda hidup dan mana benda mati. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sudah bisa melakukan semuanya itu, karena benda-benda tersebut ada juga yang dapat membantu aktivitas kita sehari-hari, dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Nah, demikian kita punya hasil pekerjaan kita, evaluasi kita di saat ini. Nah, kita sama-sama akan menutup kegiatan kita dengan menyanyikan lagu daerah. Kepada teman-teman yang telah dipersiapkan, kita sama-sama akan menyanyikan lagu Waktu Hujan Sore-sore. Ya. Semua nyanyikan bersama ya. Kita punya pelajaran mulai berakhir. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita di saat ini, sama-sama kita akan berdoa. Kita kelas, maju memimpin kita di depan. Orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Ya anak-anak, demikian pembelajaran kita di hari ini. Semua senang? Senang. Apakah kita senang belajar hari ini? Yang Pak Guru ajarkan tadi sudah boleh kalian mengerti? Sudah. Baik. Kita akan lanjut pada pertemuan yang berikut di besok hari. Demikian anak-anak.